Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mandex Rifska dari kelas 12 P1B. Saya akan mempresentasikan materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti bab 8, yaitu sikap inovatif dan etika berorganisasi dalam Islam. Sikap inovatif adalah perilaku individu yang bertujuan untuk mencapai tahap pengenalan atau berusaha mengenalkan ide-ide, proses, produk, atau prosedur yang baru dan berguna di dalam pekerjaan kelompok dan organisasi. Sikap inovatif ini sendiri disebabkan oleh beberapa hal, yaitu adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, tuntutan dinamika kehidupan, pentingnya bersifat dinamis, dan meningkatnya produktivitas. Sikap inovatif sendiri diperintahkan di dalam beberapa dalil. Yang pertama, Quran surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa iza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal, yang artinya bagaimana baginya manusia dan ada malaikat-malaikat yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya, yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-sekali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Quran surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 11. Lalu ada juga dari hadis riwayat Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Mas'udin ukbata na amrul ansaril badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma dalla ala khairin falahu mislu ajri falah fa'ilih. Artinya dari Abi Mas'ud Uqbah bin Umar al-Ansri al-Badri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Sikap inovatif ini sendiri memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, bersifat baru. Artinya masih baru dan belum pernah ditemukan oleh siapapun sebelumnya. Lalu bersifat khas, yaitu memiliki ciri atau bentuk tersendiri yang berbeda dari hal-hal yang lain maupun hal yang sebelumnya. Lalu bersifat rencana atau sudah direncanakan dari awal, mulai dari awal hingga akhir, dan memiliki tujuan yang jelas. Sikap inovatif memiliki beberapa manfaat, yaitu dapat memecahkan masalah, dapat menciptakan kualitas yang unik, lalu dapat meningkatkan produktivitas, dan dapat mewujudkan sikap tangguh. Lalu ada juga etika berorganisasi dalam Islam. Etika berorganisasi sendiri dalam Islam memiliki arti, yaitu suatu sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan dan kesanggupan seseorang untuk menaati ketentuan dan norma kehidupan yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat atau satu organisasi. Etika berorganisasi di dalam Islam ini sendiri terdapat dalam suatu dalil, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal barri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Yang artinya,
Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Quran Surat Al-Ma'idah surat kelima ayat kedua. Pentingnya etika berorganisasi. Dalam suatu organisasi sangat penting untuk disusun tata tertib untuk berbagai etika yang harus dijunjung tinggi oleh setiap anggota. Kepentingan etika dalam suatu organisasi antara lain yaitu: 1. Agar dapat mengikuti kehidupan sosial yang tertib, lalu terwujudnya kelancaran interaksi antar manusia dalam kehidupan seseorang, kelompok, organisasi, dan masyarakat luas. Lalu mewujudkan sistem nilai manusia yang berdasarkan keyakinan agama, pandangan hidup, dan sosial. Organisasi dalam Islam memiliki karakteristik atau ciri-ciri tersendiri. Yang pertama, berorganisasi dengan niat dan dengan ibadah. Lalu berorganisasi berdasarkan asas manfaat, lalu berorganisasi untuk mengoptimalkan akal, lalu berorganisasi dengan prinsip keyakinan dan optimisme. Etika dalam berorganisasi sendiri memiliki beberapa prinsip. Prinsip organisasi dalam Islam yaitu adanya tujuan yang jelas untuk dicapai, adanya kesatuan arah antara pimpinan dan anggota, adanya tanggung jawab terhadap amanah, lalu adanya koordinasi secara efektif, adanya pembagian kerja yang jelas, adanya penempatan tanggung jawab secara teratur, dan adanya kontrol atau pengawasan secara konsisten. Etika organisasi dalam Islam ternyata disebabkan oleh beberapa hal-hal penting, yaitu agar terwujud organisasi yang baik, benar, dan teratur, terwujud tanggung jawab dan tugas yang jelas, terwujud tujuan organisasi secara efektif, dan organisasi dapat memberikan manfaat secara efektif. Bentuk etika organisasi dalam Islam dapat berbentuk: A. Adanya kepemimpinan yang ditaati, adanya pembagian tugas dan wewenang dilakukan secara optimal, tidak dibenarkan saling berselisih sehingga menjadi rapuh, adanya AD atau ART yang menjadi pijakan secara konsisten, dilarang keluar dan memecah belah organisasi, hidupilah organisasi dan janganlah mencari penghidupan dari organisasi, hindarkan kagum secara pribadi atas keberhasilan organisasi, jalankan roda organisasi secara demokrasi, dan hindarkan sikap otoriter. Etika organisasi sendiri memiliki manfaat, antara lain: 1. Menjadikan organisasi sesuai misi Islam. 2. Menjadikan organisasi berkah dalam kehidupan umat. 3. Menjadikan organisasi sebagai media pengembangan diri, lalu menjadikan kehidupan semakin tertib dan teratur. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.